Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah, di pagi hari ini merupakan awal-awal hari kalian mulai belajar di Pondok Pesantren Darus Syahadah. Mungkin juga ada yang baru awal mondok. Ya, mungkin juga ya yang belakang duduk depan ini. Ayo, duduk depan. Ya. Ya, mungkin juga ada yang belum pernah mondok sama sekali. Ya. Tapi yang jelas ya, ini kalian dan saya dan antum semua kita di jalan thalabul ilm, di jalan mencari ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang jalan di jalan ilmu, ini jalan paling mudah untuk mengantarkan kita ke surga. Terus juga dalam sebuah hadis, fima maknahu kama qala Rasulullah, ya, kalau ada majlis di dalamnya disebutkan nama Allah, ya, di dalamnya di yadkuruna Allah, yatluna kitaballah, membaca, ya, saling mengingatkan tentang Allah, tentang akhirat, ya, maka insya Allah malaikat mengelilingi kita, rahmat menyelimuti kita, ketenangan juga turun di hati kita, ya, sakinah, rahmah, malaikah insya Allah bersama kita, ya. Maka sebagaimana judul yang tertera, yaitu pentingnya adab bagi santri atau bagi kita sebagai seorang muslim, ya, pentingnya adab, ya. Saya akan membahas yang pertama, adab kepada Allah, ya. Yang kedua nanti baru adab kepada manusia, ya. Atau yang sering kita dengar, yang pertama adalah hablum minannas, hablum minallah dan hablun minannas, ya, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Saya akan bercerita tentang kisah. Ini mungkin sebagian sudah dengar Ustadz, siapa namanya? Ustadz ini Rehan, ya. Tapi saya ingin mengulangi lagi kisah yang mungkin antum belum pernah dengar, ya, tentang adab kepada Allah. Ya, kisah nyata, ya. Kisah nyata ini saya dengar dari ustadz saya, guru saya, namanya Syekh Abdul Hamid Asy-Syar'abi, ya, seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu hati, tazkiyatun nafas, dan juga ilmu-ilmu yang lain dari negara Yaman, ya. Beliau namanya Syekh Abdul Hamid Asy-Syar'abi. Beliau pernah mengajar kami, yaitu kitabnya Imam Syekh Said Hawa yang berjudul Al-Mustakhlas fi Tazkiyati Al-Anfus, yaitu kitab tentang ilmu hati, tentang akhlak, tentang adab kepada Allah, ya, tentang bagaimana menghilangkan sifat sombong, sifat riya, ta'ajub, ujub, bakhil, ya, khianah, terus juga sifat-sifat jelek yang lain, yang mana kitab itu adalah ringkasan dari kitab
Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu Syekh Abdul Hamid Asy'ari. Pintunya ditutup semua. Bisa? Nggak bisa? Ya sudah. Udah, sebisanya aja. Nah, ini kisah nyata yang mana yang mengalami kejadian ini langsung dari ustadz kami, yaitu Syekh Abdul Hamid Asy'ari tadi. Beliau langsung mengalami kisah tadi. Ya, jadi beliau langsung beliau langsung yang menjadi pelaku dari kisah tadi. Ya, kisahnya seperti ini, kisah nyata sekali, sanadnya dekat, qawi, ya. Yaitu ada seorang warga Mesir, ya, namanya Ali. Warga Mesir ini setelah lulus dari S1, ya, di jurusan insinyur geologi, ya, handasah geologiah, mencari pekerjaan di Yaman. Akhirnya dapatlah pekerjaan di Kementerian Kelistrikan, Perairan dan sebagainya di Yaman. Akhirnya dia kerja di Yaman di kementerian tersebut. Ali ini orang awam, mungkin sholat seminggu hanya sekali, sholat Jumat. Terus juga sering menghirup tumbuhan yang namanya kot. Mungkin nggak tahu ya, yang jelas dia sangat mencandu tumbuhan itu, yang mana ya dia sudah candu dengan kot juga. Terus jarang sholat, orang awam, muslim tapi banyak meninggalkan kewajiban Islam. Ini Ali ini. Ali ini tinggal berdekatan dengan syekh kita ini, Syekh Abdul Hamid Asy'ari di kota Son'a, ibu kota Yaman, di kota Son'a, ibu kota Yaman. Ya. Lah, Ali ini bekerja, kisah ini karena saking masyhurnya, ya, banyak orang yang tahu, ya, menjadi salah satu cerita yang sangat fenomenal lah cerita ini. Ali ini bekerja di satu tim bersama 16 orang. Ya, bekerja di satu tim bersama 16 orang. Yang mana 16 orang ini dipimpin oleh seorang profesor dari India beragama Hindu. Profesor dari India beragama Hindu. Ali ini muslim, awam tapi meninggalkan banyak kewajiban Islam. Ya, dan pemimpinnya profesor Hindu. Pada suatu saat kementerian ini mengutus timnya si profesor Hindu dan Ali tadi untuk mencari sumber air. Ya, biasa di Arab itu padang pasir, air harus dicari dulu, nggak kayak di sini ya, melimpah. Akhirnya mereka berjalan di sebuah tempat, si Ali Mesir ini dan profesor Hindu tadi, untuk mencari sumber air. Ketika sudah sampai di satu tempat, Ali ini nggak sabar sebenarnya, dari tadi itu pengen nanya sebenarnya agamanya si profesor ini apa sih dan Tuhannya itu apa, agamanya apa dan Tuhannya siapa. Tapi Ali ini selalu nggak enak, jangan-jangan pertanyaan saya ini menyakiti hati dia, karena urusan agama ini di masyarakat umum adalah urusan pribadi, urusan yang kadang kalau kita nggak benar penyampaiannya menyinggung hati. Ya, maka akhirnya si Ali ini selalu menahan pertanyaan itu, sampai ketika pada satu tempat dia nggak bisa menahan lagi, dia paksa untuk bertanya. Akhirnya si Ali ini bertanya, agama kamu apa, Prof? Tentu dengan bahasa Inggris, karena India bahasanya Inggris.
Agama kamu apa, Profesor? Si profesor ternyata tidak seperti yang diduga. Sangat lembut, sangat dialogis, dan sangat ramah. Agama saya Hindu. Kemudian si Ali karena mendapat sambutan yang ramah itu kembali lagi bertanya dengan tidak canggung lagi, siapa Tuhan kamu? Ya, Tuhan kamu. Tuhan saya itu yang di tengah-tengah lembah itu, yang sedang makan itu Tuhan saya, ya, sapi. Baqarah, Tuhan saya sapi, kata si profesor tadi. Kemudian ketika profesor ditanya Tuhan kamu siapa, menjawab sapi. Terus si Ali ini dengan keawamannya, karena dia nggak tahu Islam dan Tuhannya juga, dia cuma Islam KTP bahasanya. Kok bisa kamu menyembah sapi? Akhirnya dengan ramah profesor ini menjelaskan tentang filsafat sapi, sejarah sapi, kenapa kita mencintai sapi, kenapa kita menyembah sapi. Menjelaskan dengan sangat menguasai tentang sapi sampai 4 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setiap detik berlalu, menit berlalu, jam berlalu, perasaan Ali diliputi dengan ketakutan. Subhanallah, profesor ini menjelaskan tentang Tuhannya dengan penuh rasa cinta. Ma'rifat, pengetahuan tentang Tuhannya tinggi. Dia dengan Tuhannya sangat arif, mengetahui. Ta'zim, mengagungkan. Takut, penuh rasa haibah, wibawa, menjelaskan tentang Tuhannya. Dan Ali diliputi rasa takut di setiap detik berlalu. Apa takutnya? Jangan sampai profesor menanya balik ke saya, apa agamamu dan siapa Tuhanmu? Karena saya nggak pernah sholat, saya nggak tahu Tuhan saya. Saya kalau disuruh menjelaskan Islam, saya nggak tahu Islam itu apa. Langsung ketika itu perasaan Ali mulai galau. Ali si Islam ini, bahkan di akhir cerita ketika profesor menjelaskan tentang Tuhannya, si Ali berkata, sungguh profesor ini luar biasa. Ta'zim, ma'rifat, penghormatan, pengagungan, ketakutan, rasa tunduk kepada Tuhannya. Bagaimana menjelaskan Tuhannya dengan seindah mungkin, penuh adab, penuh tawadhu. Sampai-sampai si Ali, saya di jam 8 tuh gak suka, benci dengan sapi. Jam 12 saya sampai cinta dengan sapi. Dengan penjelasan yang penuh dengan hati, rasa, dzauq, ya, penuh dengan rasa, ya. Akhirnya si Ali ini mulai galau hidupnya. Terus apa yang saya tahu tentang Tuhan saya? Doa nggak pernah, sholat nggak pernah, mengagungkan enggak, takut nggak ada, malu sama Tuhan nggak ada. Lah ini orang ini, akhirnya Ali galau segalau-galaunya. Disitulah mulai dia menanyakan tentang kehidupannya selama ini. Sudahkah saya seperti profesor India tadi? Tapi kegalauan dia tentang kejahilan dia, kekhosyahan dia, ketakutan dia. Ya, ini kisah nyata langsung dari guru saya. Rekamannya nanti saya kasih kalau yang mau minta. Ya, direkam. Ya. Kekhusyuan saya kepada Tuhan saya, apakah sudah seperti orang penyembah sapi ini? Dia galau segalau-galaunya. Seakan hidup itu nggak punya pegangan. Padahal dia muslim. Tapi itu awal dari kegalauan. Kegalauan kedua, suatu saat si Ali ini bertemu dengan temannya dari Yaman. Mesir bisa bahasa Arab, si Ali bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Arab. Si Ali ini berkata kepada orang Yaman, temannya, bisa nggak kamu menjamu saya? Saya akan datang dengan teman saya profesor dari India. Bisa, tapi jamuannya syaratnya adalah daging sapi dimasak dengan enak. Bisa nggak? Bisa. Jazakallah khair. Nanti saya datang dengan teman saya. Mengajaklah si Ali profesor India ini untuk makan bareng di tempat temannya Yaman tadi. Dimasakkanlah masakan Yaman dengan daging sapi. Akhirnya mereka makan bareng.
sampai kenyang, sampai selesai. Di akhir makan, si Ali bertanya, gimana rasa dagingnya? Katanya, kata orang ini tadi, mantap, enak. Apalagi daging yang ini enak sekali. Kemudian si Ali menimpali, tahukah antum Prof, daging tadi itu adalah daging Tuhanmu. Kamu sudah makan Tuhan kamu, katanya. Langsung profesor tadi nangis seperti anak bayi balita nangis. Langsung berdiri dari tempat duduknya. Si Ali langsung bilang gini, kenapa kamu berdiri, Prof? Santai, duduk. Apa kata profesornya tadi? Bagaimana saya bisa santai dan duduk di tempat yang saya bermaksiat kepada Tuhan saya? Langsung profesornya nangis, nggak bisa diem. Akhirnya pulang menuju ke kantornya lagi. Di jalan profesor wajahnya merah, takut, penuh dengan kesedihan. Di situ Ali kembali ditampar mukanya. Ya Allah, tidak pernah dalam hidup saya nangis karena berbuat maksiat. Dia sama Tuhannya bisa setakut itu, sama Tuhannya bisa sepatuh itu, sehingga di setiap detik-detiknya penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa yang adab yang luar biasa. Padahal Tuhannya juga nggak lihat. Sapi itu nggak lihat ketika dia makan dagingnya, tapi dia takut sekali. Pengagungan yang luar biasa, ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb. Walaupun Rabb dia Rabb bakar, tapi ma'rifatnya itu sampai ke hati. Luar biasa. Ali kembali galau segalau-galaunya. Dia kembali lagi nggak bisa tidur, nggak bisa ini, ya Allah. Dan dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu syekh, nggak tahu ustadz, nggak tahu nyari guru di mana. Walaupun dia di Yaman dan Mesir, benar-benar orang awam. Sholat aja hanya seminggu sekali, sholat Jumat. Pengakuannya seperti itu. Akhirnya Ali bingung sekali. Ini kebingungan mulai dahsyat si Ali ini. Akhirnya puncak kebingungan Ali adalah ketika ternyata si Prof ini gak tinggal diam. Setelah dia galau makan daging Tuhannya, terus pulang ke kantor, ternyata si Prof ini gak sampai situ penyesalannya dan taubatnya dia. Prof ini datang ke kementerian, mengajukan mengundurkan diri karena dia telah bekerja di tempat di mana dia bermaksiat kepada Tuhannya. Akhirnya dia mengajukan mengundurkan diri dari Kementerian Kelistrik dan Pengairan di Yaman, padahal gaji dia 2 kali lipat dari 15 orang temannya. Karena dia ketuanya dan profesor, yang lain hanya S1, S2 gitu. Profesor. Ali tahu, langsung galaunya gak habis dia. Gimana mungkin dia mengorbankan harta? Karena di hati Ali itu harta, karena dia jarang beribadah. Gimana mungkin dia mengorbankan hartanya? Akhirnya Ali kembali tersentak dia. Dia sudah ma'rifah, mahabbah, khosyah, takut sama Tuhannya. Tambah lagi pengorbanan. La ilaha illallah. Pengorbanan rela jabatan dengan gaji 2 kali lipat seluruhnya. Dia korbankan mengundurkan diri kembali ke negaranya. Hanya karena maksiat kepada Tuhannya. Profesor Hindi tadi. Ini langsung saya dengar dari Syekh Abdul Hamid yang langsung dengar dari Ali. Ali masih hidup sampai sekarang. Semoga kita dan mereka dikhitam dengan husnul khotimah. Ya. Langsung akhirnya karena si profesor ini pulang ke India, si Ali nggak bisa tinggal diem. Saya mau nyari tentang, dia langsung gemeteran, takut. Saya ini Islam, tapi nggak tahu Tuhan saya, nggak punya takut dengan Tuhan saya, nggak punya ridho dengan Tuhan saya, ya, nggak punya malu dengan Tuhan saya. Saya ini mau tahu tentang Islam dan Allah ini di mana. Akhirnya si Ali tadi memaksakan diri, sudahlah saya tak ke kedutaan Mesir di Yaman sajalah. Mungkin di sana ada doktor S3 yang tahu tentang Islam. Saya pengen minta buku tentang Allah dan tentang Islam.
Karena saya harus bisa menjelaskan tentang Allah dan Islam kepada orang India sebagaimana orang India menjelaskan tentang Tuhannya dan Hindu kepada saya selama 4 jam. Karena saya merasa dosa, nggak tahu agama saya. Hanya dia pengen tahu dan pengen menjelaskan. Bukan untuk apa-apa, nggak ada niatan Ali pengen mengislamkan profesor India, pengen jadi ulama Islam, pengen jadi syekh, pengen jadi alim, nggak ada. Niatnya hanya penyesalan karena dia nggak tahu Tuhannya. Bener-bener hanya untuk ridhonya Allah. Bener-bener nadam, menyesal. Dia jahil dengan Tuhannya, dia maksiat dengan Tuhannya, nggak punya akhlak dengan Tuhannya, nggak menghormati Tuhannya, nggak takut sama Tuhannya. Benar-benar niatnya hanya ridho Allah saja. Sebagaimana kata Imam Nawawi, jangan lupa mengamalkan taat sekecil apapun, niatnya ridho Allah. Jangan niat jadi ustadz, jangan niat jadi alim, jangan niat jadi orang kaya, jangan niat biar disenangi teman, orang tua. Ridho Allah. Karena kita nggak tahu Allah itu mau menaruh berkah keridhoannya di mana, itu kita nggak tahu. Adapun kalau pengharapan kita ditujukan kepada manusia, manusia itu bisa apa? Termasuk ustadz, orang tua. Kita ridho kita tuh hanya kepada Allah, yang kita jadikan tumpuan hanyalah Allah di segala aktivitas kita. Ya. Akhirnya, ya, karena Ali ini galau, memutuskan untuk ke duta besar Mesir yang ada di Yaman. Akhirnya dia datang di bagian humas atau bagian yang mengurusi tentang hubungan seperti itu, keagamaan atau hubungan tentang kemesiran lah. Akhirnya dia datanglah kepada ketua bagian itu, bertemu dengan seorang doktor Muslim Mesir, ngomongnya bahasa Arab. Doktor, ceritalah Ali semua kejadiannya sampai kegalauannya. Bagaimana kafir bisa menjelaskan agamanya dan saya pengen menjelaskan Islam kepadanya. Tahu jawaban dokter Muslim Mesir tadi? Jawabannya adalah, saya ini duta besar Mesir, bukan duta besar Islam. Kalau kamu mau tanya Fir'aun, boleh. Mau tanya sejarah piramid, boleh. Mau tanya sejarah seping, boleh. Mau tanya sejarah mumi, boleh. Tapi kalau mau tanya tentang Islam, jangan tanya saya, padahal dia orang Islam. Langsung Ali kayak ditempeleng dengan 2 pukulan. Pukulan pertama orang Hindu yang ma'rifah kepada Tuhannya. Pukulan kedua orang Islam yang meninggalkan keislamannya. Ali langsung stres. Alhamdulillah ada sekretaris perempuan yang dengar perkataan dokter tadi, marah. Sekretarisnya marah. Kamu gak punya darah, kamu gak punya hati, katanya. Orang mau tanya Allah malah dikasih Fir'aun. Orang mau tanya Tuhannya malah disuruh tentang mumi. Kamu gak punya hati. Akhirnya si sekretaris perempuan tadi, orang Mesir tadi bilang, sini kamu ta'al ke saya saja sini, nanti urusin sama saya. Akhirnya Adil disuruh tunggu SMS dari saya, akan saya datangkan buku dengan bahasa Inggris dan India dari Mesir. Setelah seminggu menunggu, akhirnya datanglah buku 17 kg, 1 karton besar, 1 kardus besar, 17 kilo berbahasa Inggris dan berbahasa India. Ali langsung kaget, Ali langsung gemeteran, datang bukunya diambil, langsung dia mesen tiket ke India untuk mengagetkan profesor tadi, karena profesornya udah pulang. Akhirnya si Ali beli tiket ke India, tapi hanya durasi tiketnya 2 atau 3 hari. Langsung Ali terbang ke India. Gak ada tujuan apa-apa, cuma menyesal dia gak tahu Allah. Taubat gak tahu Allah dia, padahal dia orang awam, dia gak sholat dia. Tapi di hatinya sudah mulai penyesalan. Kenapa saya gak tahu Tuhan saya, gak tahu agama saya, gak takut sama Tuhan saya, gak punya malu dengan Tuhan saya. Si Ali tadi, akhirnya si Ali tadi
ke India, tiba-tiba mengagetkan profesor tadi, terus bilang ke profesor, "Ya Prof, saya nggak punya waktu lama. Saya ingin menjelaskan tentang Islam dan Allah." Padahal dia belum bisa. Tapi dia sangat ingin, karena dia merasa dosa. Dia tahu Tuhannya dan Hindu dan sapi, tapi saya nggak tahu Allah dan Islam. Dia bukan santri Ali ini, bukan ustadz, orang awam nggak sholat, kadang nyandu juga. Akhirnya Ali bilang, "Tapi maaf, saya besok harus sudah ke Yaman lagi, nggak punya waktu lama." Profesor katanya, "Mau nggak kamu berjanji dengan saya membaca buku yang saya bawakan 17 kilo tentang Islam dan Tuhan saya, sebagaimana kamu menjelaskan ke saya tentang Hindu dan Tuhan kamu?" Profesornya juga Masya Allah, nggak mengatakan tidak, nggak ada rasa takut dengan syubhat Islam. "Ya, saya berjanji membaca buku yang kamu bawakan 17 kilo. Sudah, kisah Ali dan profesor berhenti di sini. Dan Ali sudah merasa tenang, karena sudah bisa memberitahu tentang Allah dan Islam. Sudah Ali lupa profesor, udah profesor udah lupa, sudah nggak berhubungan lagi, sudah selesai kisah Ali dengan profesor. Setelah itu Ali kembali ke Yaman. Masya Allah, di Yaman Ali mulai sholat 5 waktu. Setiap di taman ada orang sedang wisata, mengingatkan kepada Allah. Masuk ke universitas, ke kamar-kamar santri, mengingatkan sholat. Sampai Syekh kami, Syekh Abdul Hamid Asy'arabi, mengatakan, hampir mahasiswa-mahasiswa di sini kenal dengan siapa Ali. Orang yang kalau kita duduk di sampingnya mengingatkan kita akan Allah. Kalau dia mengingatkan sholat, kita teringat kematian. Jadi orang soleh dan bertahan seperti itu sampai 10 tahun. Jadi kira-kira dari tahun 95 sampai 2005. 95 sampai 2005. Ali adalah sosok yang kita anggap soleh, walaupun kita nggak mentazkiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Tidak mentazkiyah orang kecuali hanya Allah saja yang mentazkiyah orang, tetapi Ali itu orang soleh. Buktinya dia bukan ulama, bukan ustadz, tapi kalau dia nasihati kita langsung takut mati, takut akhirat. Kalau dia duduk dengan kita semangat ibadah. Di base umum menasihati tentang Allah, di taman menasihati tentang Allah, di masjid menasihati tentang kata Syekh kami apa? Nggak kayak kita. Menasihati tentang Allah hanya ketika ngajar di kelas, kayak saya juga. Ingat Allah hanya pas di kelas, ingat Allah pas pengajian. Ali ini nggak pernah ngisi pengajian karena bukan syekh. Ali ini nggak pernah ngisi di kelas, bukan dosen. Ali ini seorang pekerja, insinyur di kelistrikan dan keairan. Tapi dia benar-benar dai hakiki, bukan seperti kita. Dai yang hanya di tempat tertentu, ketika khutbah Jumat saja. Tapi Ali ini setiap tempat. Yang menjadi nggak bisa dilupakan dari Ali, kata guru kami, setiap ada Ali kita ingat Allah. Di mana sebelumnya kita lalai. Tanpa Ali bicara kita ingat Allah. Benar-benar orang soleh. La ilaha illallah. Itu si Ali. Bertahan sampai tahun 2005 atau 2006. Kemudian Ali dan istrinya ini pengen haji. Akhirnya diberikan rezeki Allah haji di tahun tersebut sama istrinya. Akhirnya dia pergi haji. Ketika tawaf, Ali ini menabrak seseorang dari belakang. Nabrak, orang yang ditabrak jatuh. Ya. Akhirnya orang tadi bangun. Ali masih berdiri, orang tadi bangun. Akhirnya orang tadi lihat gini. Terus menatap agak lama. Terus orang itu dia ngomong gini, Ali, katanya. Ali kaget. Ali kaget. Ali nggak tahu siapa. Kamu tahu saya nggak? Pakai bahasa Inggris tentunya. Nggak tahu. Kamu tahu saya nggak? Nggak tahu.
Tahu saya nggak tahu. Saya profesor, nggak tahu. Saya profesor India. Langsung dua-duanya nangis. Nangis senangis-nangisnya, saling memeluk satu sama lain. Kemudian Ali bilang gini. Si Ali bilang gini, ya Allah Prof, tangisanmu yang sekarang adalah tangisan tauhid dan iman. Tidak seperti tangisanmu ketika di Yaman Son'a setelah makan daging kambing, daging sapi. Tangisan kufur dan syirik. Sekarang kamu tangisannya tangisan tauhid dan iman. Subhanallah. Akhirnya profesor itu sudah masuk Islam. Kemudian Ali ngobrol panjang lebar sampai menemukan suatu titik. Ya, kata profesor tadi, Ali nanya, Prof, kamu sekarang tinggal di mana? Saya di Amerika. Saya kerja dan dakwah di sana. Insya Allah kamu kalau mau ke Amerika, kalau ada orang jamaah tablik dari India, nanya nama saya pada tahu. Alhamdulillah, sudah hampir 4.000 orang Islam dari tangan saya. 4.000 orang Islam dari tangan profesor India. Seorang Hindu taat. Dan seorang Ali yang gak sholat. Sekarang, pahala 4.000 orang Islam tadi kembali ke Ali gak? Ali punya niat gak untuk mengislamkan? Dia beramal hanya untuk Allah. Belajar hanya untuk ridho Allah. Bahkan profesor pun dia lupa. Gak ada ngajar biar dia jadi orang Islam. Hanya Allah di hatinya. Ya, soal santri banyak, bangunan besar, untung melimpah, sekolahan maju, itu urusan Allah. Karena hanya Allah yang bisa merubah hati dari kufur jadi takwa, syirik jadi iman, nakal jadi baik. Hanya Allah. Mintalah kita ke Allah, beramalah ngaji mondok ini karena Allah. Jangan karena orang tua, jangan karena ustadz, belajar karena Allah. Karena biar Allah ridho. Si Ali ini gak punya planning kok dakwah 4.000 orang masuk Islam. Gak ada cita-cita seperti itu. Wong sholat aja jarang. Yang penting untuk Allah, ibadah, sholat, berbuat baik semampunya. Yang dia tahu baik dilakukan, yang jelek ditinggalkan. Ternyata Allah menjadikan dia penyebab 4.000 orang masuk Islam. Itu di tahun 2005. Gak tahu di tahun 2021 ini udah berapa ribu, puluh ribu orang masuk Islam gara-gara profesor India tadi. Ya, itulah ridho Allah. Segala sesuatu kalau untuk Allah kekal. Tapi kalau karena manusia akan hilang. Itulah adab kita sama Allah. Ente saya ngajar, ente mondok, ya, diniati ridho Allah. Ibadah, jangan pikirkan dulu pelajaran sulit, nggak hafal, temen nakal, saya nggak bisa, uangnya nggak ada, nggak kerasan, hamam ini. Pertama niati ibadah dulu, ridho Allah. Ya, yang kedua adabnya adalah, ya, hadis Rasulullah yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah atau ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu hakikat ibadah atau doa itu inti ibadah. Kenapa kok doa dinamakan inti ibadah? Semua ibadah hakikatnya doa. Salat doa, haji doa, zakat doa. Semua ibadah itu doa hakikatnya. Tapi kadang kita ini doanya nggak benar. Kok nggak benar kenapa? Ingat, doa itu artinya memotong semua harapan dari makhluk dan memusatkan harapan hanya kepada pencipta. Memotong semua harapan, memotong semua rojak, keinginan dari makhluk dan memusatkan harapan semuanya mutlak, nggak ada pengecualian, hanya kepada pencipta.
Mau masuk kelas, belajar nahwu, pusatkan harapan pemahaman yang bisa memahamkan hanya Allah. Baru setelah itu tanya temannya, tanya ustadznya, mendengarkan ustadz. Tapi pertama kali masuk kelas, jangan takut, minta doa kepada Allah, pusatkan harapan hanya kepada Allah. Adabnya itu seperti itu. Gak punya uang, pusatkan harapan kepada Allah. Nangis setelah sholat, nangis tahajud. Jangan berbuat maksiat, jangan menyakiti orang tua, jangan menyakiti guru, jangan menyakiti teman, jangan mendolimi adik kelas, jangan mendolimi kakak kelas, jangan menghina orang lain, jangan merawat orang lain. Pusatkan harapan kepada Allah. Itu adabnya seperti itu. Di pondok panas karena orangnya Wonosobo, di pondok yang Boyolali panas, mengeluh, galau, banyak pikiran. Gimana nih biar kerasan? Bingung, cara kerasan bingung. Baca kitab motivasi, nggak masuk-masuk. Pertama kali bingung, pusatkan harapan kepada Allah. Minta kepada Allah, putus dengan makhluk. Baru setelah itu konsultasi ke ustadz, konsultasi ke kakak kelas, konsultasi ke teman. Tapi pertama doa, pusatkan harapan, itu adabnya. Loh sekarang perhatikan, di Quran mengatakan gini, idza sa'alaka ibadi anni apa? Fa ini qarib. Idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Ujibu dakwata da'i. Terjemahannya tahu semua. Kalau hambaku doa sama aku, ketahuilah saya dekat dan saya mengijabahi, menjawab, mengabulkan doanya. Kadang kita lupa, idza sa'alaka ibadi anni. Syaratnya ujibu dakwata da'i. Yang tanya itu ibadi. Ibadi itu jamak dari abdun. Abdun artinya budak. Kadang kita doa tapi sombong, enggak diijabahi. Doa tapi ragu sama Allah, enggak diijabahi. Sombong kita ragu sama Allah. Kalau mau uji budak watadai, jadi abdi dulu, jadi ibadi dulu. Allah hanya uji budak watadai kalau yang salah ibadi. Kalau yang berdoa ibadi. Idza sa'alaka ibadi. Yang doa itu ibadi, abdun, budak. Budak itu enggak punya apa-apa. Kalau yang tanya hati kita ragu, enggak mustajab. Sombong kita. Ya Allah, mudahkanlah saya bayar SPP, tapi hatinya bergantung pada orang tua, pada donatur, enggak mustajab. Ente minta ke raja tapi hati ente meragukan raja ente, enggak mungkin diijabahi. Idza sa'alaka ibadi. Apabila meminta kepada Allah, budaknya Allah, budak itu enggak memiliki apa-apa. Jadikan diri kita budak. Anggap semua enggak memiliki. Ya. Seperti, tapi kalau kita enggak memposisikan sebagai orang yang budak, ragu sama Allah, enggak yakin sama Allah, enggak akan uji budak wata, enggak akan saya ijabahi doanya. Kon sombong hatinya. Ya, seperti itu. Adab yang kedua adalah doa. Harus wajib setiap saat berdoa. Setiap saat tutup mulutnya. Menguap tutup mulutnya ya. Seperti itu. Jadi harus berdoa terus adabnya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Hablum minan nas. Adab kepada manusia. Ya. Adab kita kepada orang tua adalah semua yang membuat orang tua ridho. Adab kita kepada ustadz adalah semua yang membuat ustadz ridho. Adab kita kepada teman yang lebih tua menghormati. Kepada adik kelas menyayangi. Kepada seumuran tidak riak, tidak sombong, tidak hasad dan tidak dengki. Maka ingat, semua yang mendatangkan ridho ustadz, mendatangkan ridho orang tua, itu adab kita.
Baik saya ke ustadz saya atau saya ke orang tua saya, antum ke orang tua antum, antum ke ustadz antum. Karena hadis Rasulullah yang mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Termasuk bentuk ibadah dan doa, wasilah ketakwaan adalah ridho Allah di ridho orang tua dan murka Allah di murka orang tua. Semua ya yang menyebabkan ridho orang tua itu pun yang menjadikan kita dekat, mudah ibadah, mudah diterima doanya, mudah tenang hatinya karena ridhonya Allah. Sebaliknya, tangannya jangan merenteng. Nah, sebaliknya, semua yang menyebabkan murka ke orang tua itu juga penyebab murka Allah. Sulit ibadah, sulit belajar, sulit diterima doanya, hatinya galau terus karena dia melakukan yang menyebabkan murka kepada Allah, itu tidak mendapatkan ridho orang tua. Guru, ustadz itu pun sama, karena dia kalau orang tua itu ya mengeluarkan kita dari alam rahim ke alam dunia, kalau guru itu menyelamatkan kita dari alam dunia ketika nanti menuju alam akhirat. Maka sama hukumnya. Apapun yang menyebabkan ridho guru itu juga ridhonya Allah. Apapun yang menyebabkan murka guru itu juga murkanya Allah. Ya, penting sekali ini. Adapun paham pelajaran, hafal itu nomor belasan nanti. Tapi yang pertama adalah adab kepada Allah. Ente kesini untuk ridhonya Allah, jangan yang lain. Yang kedua doa, itu adab kepada Allah. Adab yang selanjutnya adalah adab kepada manusia, kepada orang tua dan guru. Apapun yang mendatangkan ridho keduanya selama bukan maksiat kepada Allah. Adab yang kedua, sesama santri tidak boleh kelahi, tidak boleh iri, saling membantu. Jangan pintar sendiri, pintar bareng-bareng. Nggak mencuri, nggak mengganggu, nggak mendolimi. Karena kalau ente kelahi, itu pun juga membuat orang tua dan guru ente murka, ente nggak akan manfaat ilmunya. Seperti itu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, keluarga saya, dan juga kalian semuanya. Kita cukupkan sekian. Allahumma anfa'na bima alamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dinina wa dunyana wa akhiratina. Naqra'u jama'atan kafaratal majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.